Bisakah Mbak Anissa menjelaskan lebih dulu mengenai definisi dari generasi sandwich itu? Jadi ini menggambarkan sebuah generasi yang kejepit, kejepit roti dari atas bawah, dari sini generasi di bawahnya dan di atasnya. Adakah faktor psikologi yang berperan di dalamnya, ataukah itu hanya sebuah kayak tuntutan dari masyarakat, atau apa itu Mbak Anissa? Sebetulnya kan awal mulanya dari ketergantungan orang tua secara finansial, secara fisik, secara emosional. Orang tua yang menganggap bahwa anak itu sebuah investasi. Yang menjadi masalah adalah ketika besarnya tuntutan berbakti tapi tidak seimbang dengan resource yang dimiliki. Gimana sih caranya menghandle situasi supaya kekuatan mental tetap terjaga? Ada yang disebut dengan self compassion. Jadi kalau kamu lelah, berhentilah, berdiskusilah dengan kakek nenek, berempatilah, validasi emosinya, bersikap baiklah kepada mereka walaupun kita dalam kondisi yang sangat terbebani. Halo Sobat Kagama, selamat datang kembali di Kagama Talk, ruang bincang inspiratif yang mengulik banyak topik menarik seputar kesehatan mental, perkembangan kepribadian, bisnis dan UKM, serta topik lain yang terkait dengan hukum dan sosial. Kembali lagi bersama saya, Laila Damayanti, di episode Mental Health yang ketiga kali ini. Dan di episode sebelumnya kita sudah berbicara mengenai red flag dan toxic people. Untuk kali ini, kita sudah siapkan sebuah topik yang tidak kalah menariknya dan tentunya masih terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kupas tuntas generasi sandwich dan strategi untuk menghadapinya. Nah, Sobat Kagama, tentunya istilah generasi sandwich sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan belakangan ini semakin marak dibicarakan di berbagai media sosial, terutama dikaitkan dengan kesehatan mental. Karena ternyata diindikasikan generasi sandwich ini banyak merasakan stres, kemudian perasaan kekhawatiran yang berlebihan, bahkan kadang-kadang juga mengalami depresi yang berkepanjangan, sehingga bisa mengakibatkan problem yang serius di kemudian hari. Nah, untuk mengupas tuntas mengenai generasi sandwich dan strategi untuk menghadapinya, kali ini saya sudah ditemani oleh seorang psikolog yang sangat ternama dan juga sangat berkompeten di bidangnya. Dan merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi UGM angkatan tahun 1984. Juga merupakan founder dari Cahya Communication, sebuah lembaga psikologi di Jakarta. Ayo langsung saja kita sapa, siapa lagi kalau bukan the one and only Mbak Anissa Cahyaningrum. Halo, apa kabar Mbak Anissa? Senang banget bisa ketemu lagi. Iya dong. Dan terima kasih sekali karena Mbak Anissa sudah bersedia hadir juga di podcast Kagama Talk kali ini. Ngomong-ngomong kita udah sampai episode ketiga dong. Biasa. Iya. Oke, kita juga banyak menerima sebuah komen yang positif ya dari para netizen. Menyambung mengenai topik sebelumnya, yaitu red flag dan toxic people. Nah, Mbak Anissa, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini mengenai generasi sandwich, Mbak Anissa bisa update lagi nih, apa sih sekarang aktivitas kesehariannya? Iya, saya masih aktif sehari-hari di sebuah lembaga kuliner, ya saya ngantor setiap hari di sana. Terus kemudian seperti yang disampaikan Mbak Laila tadi, saya juga beraktivitas mengedukasi masyarakat di lembaga Cahya Communication terkait mental health. Kemudian saya juga aktif di lembaga sosial komunitas yang peduli pada kesehatan mental ibu. Ibu-ibu yang mengalami depresi, ibu-ibu yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Nah itu tuh sehari-hari dari Senin sampai Minggu. Menarik sekali nih, wah Mbak Anissa ini super busy woman gitu ya, super sibuk ya. Iya, nah Mbak Anissa, kita kembali kepada topik kita kali ini, yaitu mengenai generasi sandwich atau kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sandwich generation. Gitu. Nah, sebetulnya dari kacamata psikologi sendiri,
Bisakah Mbak Anissa menjelaskan lebih dulu mengenai definisi dari generasi sandwich itu? Karena kalau orang umum mungkin, wah sandwich nih makanan apaan tuh gitu. Iya benar. Iya bisa jelaskan dulu Mbak Anissa. Benar, memang berawal dari makanan itu Iya betul, gitu ya. sandwich gitu Jadi ya. kita Betul. bayangin sandwich itu roti yang ditumpuk gitu ya, dua belah roti lalu di dalamnya ada sesuatu, mungkin slice daging gitu ya atau telur gitu ya. Jadi ini menggambarkan sebuah generasi yang kejepit ya, kejepit roti dari atas bawah, dan di sini kejepitnya adalah generasi di bawahnya dan di atasnya. Mbak Anissa, istilah generasi sandwich ini memang seringkali juga menjadi diskusi yang hangat gitu ya di kalangan anak muda. Terlebih lagi berdasarkan data survei Indonesia pada tahun 2023 itu menyebutkan sekitar 46,3% dari Gen Z adalah merupakan generasi sandwich itu sendiri. Nah, menurut Mbak Anissa, kenapa ini bisa sangat relate gitu ya dengan anak muda sekarang? Iya, sebetulnya kalau dulu ya, itu kan berarti penelitian terbaru luar biasa ya, tahun 2023. Dulu sih lebih banyak kalau di usia produktif itu 30-40-an yang banyak mengalami ini. Kalau Gen Z itu, kalau 30-an itu kan milenial ya, Gen Z berarti di bawahnya. Di bawahnya. Artinya apa? Jadi kalau misalnya mereka usianya 20-an ke atas, mungkin mereka sudah produktif, bahkan ada juga yang sudah menikah di usia 25 tahun, 26 tahun, kemudian punya anak balita gitu ya. Nah, sangat relevan memang, jadi sangat mungkin kalau datanya ternyata sekian, berarti yang 50-an% itu yang masih 30-40 tahunan tadi. Jadi mereka memang dihadapkan dalam situasi itu, benar. Jadi anak-anak muda ini yang masih berjuang ya, berjuang untuk bekerja, mendapatkan nafkah, lalu mengasuh anaknya memang ada kondisi yang mengalami kondisi itu, harus juga mengasuh dalam tanda petik orang tuanya. Iya, menarik sekali karena memang jumlahnya itu tadi cukup besar ya. Nah, sebetulnya berbicara mengenai konteks generasi sandwich itu, apakah latar belakang dari sosial, ekonomi atau budaya, misal katakanlah di Indonesia gitu ya, benarkah itu juga memberikan perbedaan kalau dibandingkan dengan negara lain? Misalnya mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di Indonesia ini tekanan menjadi generasi sandwich kelihatannya lebih berat. Apa betul begitu Mbak Anissa? Iya, sebetulnya kan kondisi itu sudah lama sekali ya. Jadi apalagi kalau misalnya di daerah pada ngumpul semua malah ya, orang tua, anak, kakek, nenek, bahkan bude, pakde di kesampingnya juga ya. Keluarga besar gitu ya. Keluarga besar, mereka sudah biasa ngumpul itu, dan mungkin juga termasuk harus mengcover semua hal tentang keluarga dari atas ke bawah tadi. Di Indonesia sebetulnya sudah ada, hanya munculnya istilah generasi sandwich ini sebetulnya baru tahun 81. Justru di Amerika loh istilah ini digaungkan ya oleh seorang profesor, Dorothy Miller, itu mereka pertama kali menggaungkan tentang istilah ini. Jadi memang ditemukan juga di negara lain gitu. Ada juga nuansa budaya ya, tuntutan dari lingkungan sekitar demikian. Nah, baru berkembang pesatnya 5-10 tahun ini. Gitu, karena mungkin kalau tadi ada Gen Z, terus kemudian ada generasi milenial yang mengalaminya, mereka mungkin mulai mengkritisi. Mengkritisi, aduh kenapa gue begini gitu ya. Mungkin zaman dulu ya udah memang demikianlah seharusnya sebagai orang yang muda, memang harus ngurusin anak, juga ngurusin orang tua. Tapi mungkin sekarang ada kegelisahan ya. Daya kritisnya mungkin mulai meningkat gitu ya. Aku harus begini gitu. Aku harus ngurusin orang tua juga. Nah, makanya kemudian muncul semakin banyak problem dan dibicarakan secara umum gitu. Wah, menarik sekali ya. Karena ternyata generasi sandwich itu sebelumnya malah sudah diistilahkan pertama kali dari Amerika itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari root cause atau latar belakang dari konsep generasi sandwich itu sendiri, sebetulnya apa sih asal mulanya gitu Mbak Anissa? Adakah faktor psikologi yang berperan di dalamnya, ataukah itu hanya sebuah kayak tuntutan dari masyarakat, atau apa itu Mbak Anissa? Sebetulnya kan awal mulanya dari ketergantungan ya. Ketergantungan orang tua secara finansial, secara fisik, secara emosional. Dan kemungkinan ketika katakanlah generasi sandwich itu sudah mulai tanda petik terbebani gitu ya, tanggung jawab. Tentunya kan ada semacam rasa bersalah gitu ya kalau tidak
membantu orang tua atau mungkin ada beban secara emosional gitu ya. Menurut Mbak Anissa, seberapa besar sih sebetulnya peranan dari orang tua itu sebelumnya ya kepada generasi sandwich itu? Peranan orang tua sebelumnya. Iya, Jadi kan sebelumnya, betul. pada saat mereka belum masih produktif Masih orang produktif, tuanya ya, mereka mungkin mencukupi semua hal yang ada yang diperlukan oleh anak-anaknya. Nah, ini yang unik ya, di zaman dulu mungkin atau sekarang juga masih ada orang tua yang menganggap bahwa anak itu sebuah investasi. Iya betul, ya. investasi ya. Karena sebuah Betul. investasi, maka setelah anaknya dianggap mapan, memiliki penghasilan, lo ngurusin gue dong, gitu ya. Harus kegantian gitu ya. Iya, nah ini yang kemudian merasa menjadi beban ya para generasi yang produktif ini, yang sandwich ini. Jadi kalau orang tua yang tidak menganggap anak sebagai investasi, ya itu tidak dianggap tuntutan gitu. Sebetulnya dari pihak anak itu sendiri ya, kan tadi juga Mbak Nisa sempat mengatakan bahwa ada semacam daya kritis ya yang semakin tumbuh begitu anak itu sudah mulai dewasa. Tapi kembali lagi ada rasa emosional atau mungkin rasa bersalah gitu ya kalau tidak membantu orang tuanya gitu ya. Apalagi misalnya sang anak sudah merasakan mungkin karirnya sudah mulai mapan. Nah, menurut pandangan Mbak Anissa sendiri, apakah rasa bersalah itu justru yang merupakan motivasi utama untuk membantu orang tua atau apa itu Mbak Anissa? Iya kan sebetulnya ada rasa mendua ya. Betul. Mendua. Jadi di satu sisi kalau memang kondisinya tidak mencukupi maka merasa terbebani. Tapi kalau cukup okay gitu ya. Nah, sebetulnya itu kan tuntutan. Itu bisa menjadi tuntutan sosial, tapi bisa juga menjadi tuntutan diri sendiri. Ya tadi kepengen membantu, berbakti, betul ya, seperti itu yang disampaikan Mbak Laila tadi. Dia kepengen berbakti. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika besarnya tuntutan berbakti, tapi tidak seimbang dengan resource yang dimiliki. Dia tidak seperti yang dia harapkan sendiri maupun diharapkan orang tua. Aku kepengen orang tua aku bisa naikin haji orang tua, tapi sekarang belum bisa, misalnya gitu. Itu tuntutan diri sendiri ya, cita-cita yang mulia ya, cita-cita yang mulia. Kepengen berbakti dalam bentuk yang seperti itu. Nah, itu yang dirasakan generasi sandwich. Jadi kelihatannya memang sang anak katakanlah seperti memaksakan diri gitu ya, karena dia ada rasa bersalah, kemudian ingin membantu orang tua, padahal di sisi lain mungkin belum mampu gitu ya. Ya, ada yang mengalami seperti itu. Ya, ada yang memang belum mampu, tapi ada juga yang mampu sebetulnya. Yang mampu, gitu. Ya. Kalau dibandingkan di Indonesia sendiri gitu ya, apa kalau kita membandingkan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks generasi sandwich itu, sebetulnya siapa sih yang seharusnya lebih berperan sebagai generasi sandwich? Apakah si anak yang laki-laki atau yang perempuan? Adakah perbedaan cara menghandle stres atau tekanan itu tadi Mbak Nissa? Siapa yang lebih rentan gitu ya dengan stres? Iya. Betul. Kalau laki-laki itu lebih banyak tuntutannya finansial ya. Jadi khususnya yang laki-laki ini sebagai sumber utama dalam keluarga gitu ya, konteksnya. Iya. Dia yang otomatis mikirin dong ini untuk keluargaku, untuk anakku, untuk orang tua sendiri dan mertua itu. Tapi sebetulnya seperti yang kita bahas tadi, tuntutannya itu tidak hanya finansial, tapi juga ada fisik dan emosional, termasuk waktu juga di dalamnya ada. Nah, ketika tuntutan ini terjadi pada keluarga tersebut, maka yang lebih banyak mikirin yang perempuan. Perempuan yang bekerja, artinya perempuan yang berpenghasilan maupun yang tidak berpenghasilan sama. Jadi ketika dia tidak berpenghasilan, kan penghasilan suami sebagai sesuatu yang utama. Nah, dia juga yang ikut ngatur kan? Betul. Nah, ketika dia berpenghasilan juga otomatis penghasilan dia dilibatkan dalam pengaturan finansial untuk generasi di atasnya juga di bawahnya. Yang tadi emosionalnya, ribut-ributnya, ya kemudian capeknya, ngurusinnya, waktunya, pembagian waktunya. Jadi kalau ditanyakan laki-laki atau perempuan, kecenderungannya lebih banyak perempuan kecenderungannya karena
paternalistik masih ada juga ya, Iya, bahwa itu urusan betul. perempuan lah, urusan Konsepnya rumah. masih Nah, semuanya perempuan gitu ya. iya, jadi kalau potensi untuk mengalami stres tentang ngurusin ini, mungkinan lebih banyak perempuan. Kecuali Perempuan. kalau yang laki-laki juga ikut terlibat tuh, ikut mandiin anak juga, ikut Iya. nganterin si kakek juga gitu. Nah itu. Betul. Tadi Mbak Anissa sempat mengatakan bahwa ketika itu hubungannya tidak balance, seorang anak misalnya sebetulnya dalam hati merasa kewalahan. Kadang-kadang perasaan stres atau cemas yang berlebihan gitu ya, itu kan bisa mengakibatkan orang menjadi overwhelmed atau burnout gitu ya, istilahnya ya. Dan bahkan dalam jangka panjang tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tapi juga secara fisik gitu ya. Nah, menurut Mbak Anissa sendiri mungkin bisa kasih saran gitu ya, atau mungkin tanda-tanda bagaimana sih kalau seseorang itu sudah merasa kewalahan nih gitu menghadapi itu. Iya. Sampai burnout. Betul. Betul, yang pertama memang sebetulnya yang banyak terjadi itu fisik ya. Kerasanya tapi tidak terasa, tidak tahu. Jadi ada yang mengatakan burnout itu seperti maling. Masuknya pelan-pelan gitu ya, tiba-tiba hilang semua tuh gitu energinya. Jadi yang diambil itu energinya sehingga kita kelelahan, kewalahan dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mengenali tandanya itu adalah misalnya kita nggak bisa tidur. Itu pertama. Betul. Atau bisa tidur tapi bangun tidur rasanya masih pegel-pegel. Nah itu termasuk tanda-tanda yang terkait dari mental ke fisik tadi. Iya. Betul. Terus kemudian kehilangan konsentrasi, diajak ngomong, ngechat gitu ya, gak bisa bales gitu, baca laporan udah ngehang gitu. Nah itu sudah mulai. Dan satu lagi ini yang paling bisa menimbulkan konflik adalah mudah terpicu emosinya. Jadi pada saat kita mungkin tadi ya di kantor kita nggak bisa optimal konsentrasi ngurusin kerjaan, lalu kemudian dikritik oleh pimpinan di kantor gitu ya. Sampai rumah anak rewel kita udah langsung terpicu, di mana anak rewel yang sebetulnya lucu gitu, kita udah menanggapinya sebagai sesuatu yang mengganggu kita. Betul. Sehingga kita kemudian meningkat tensi emosi kita, lalu jadi marah-marah. Jadi kalau kita jadi gampang marah termasuk salah satu dari tanda-tanda itu tadi ya. Tanda-tanda sudah kewalahan itu tadi ya. Menarik sekali itu Mbak Nisa, dan kelihatannya tanda-tanda tersebut mungkin kayak subtle gitu ya, agak halus gitu ya. Jadi memang kita harus lebih aware ya terhadap observasi terhadap perubahan pada mental atau emosi kita sendiri gitu ya. Nah, kembali ke salah satu tanda tadi Mbak Nisa sempat mengatakan bahwa bisa jadi menjadi gampang marah gitu ya, terpicu sedikit marah gitu, atau mungkin otaknya juga udah nggak bisa bereaksi kalau ada masalah gitu. Nah, itu kan sebetulnya cukup berbahaya ya, karena bisa berdampak kepada hubungan pribadi dari generasi sandwich itu, mungkin kepada pekerjaannya, relasi pekerjaan, atau bahkan dengan keluarganya sendiri, Mbak Nisa. Gimana pendapat Mbak Nisa? Betul, memang bisa memicu konflik ya. Kalau kondisinya udah burnout, udah kewalahan banget. Jadi ada kondisi di mana kalau ya, misalnya kita punya energi untuk ngomong dengan orang tua, misalnya tentang finansial. Mungkin ada sesuatu yang harus dikalahkan dulu, anaknya dulu, atau orang tuanya dulu, atau urusan rumah dulu. Tapi ketika ada salah satu yang dikalahkan, nenek, ini hari ini bulan ini kita untuk bayar sekolah anak dulu ya, misalnya kayak gitu. Loh gimana sih katanya gini, nah itu udah konflik sendiri. Belum lagi kalau kita mengutamakan hal yang lain, anak yang rewel gitu ya. Nah itu benar-benar bisa menjadikan konflik dalam keluarga gitu. Sehingga nanti bisa merembet gitu ya, bukan hanya berdampak kepada pihak yang terkait dengan generasi sandwich itu juga. Betul. Tapi ke semua gitu ya. Bahkan ke aktivitas kita yang lain. Betul. Gitu. Okay. Nah kalau seseorang katakanlah sudah terjebak dalam lingkaran sebagai generasi sandwich itu, dan tadi Mbak Anissa juga sudah menjelaskan ya bahwa psikologinya itu dalam jangka panjang dampaknya itu bisa kecemasan, depresi. Ya. Nah ketika dia sudah merasakan lelah gitu ya secara mental seperti itu, apa seharusnya langkah awal yang perlu dilakukan? Karena jangan-jangan dia sendiri malah
terkapar sakit gitu ya, dan malah berantakan gitu. Betul. Jadi kalau posisi generasi sandwich ini memang benar-benar mengganggu, dia sudah kewalahan, langkah pertama itu adalah ventilasi emosi. Oh, ventilasi Iya. emosi. Jadi kalau kita menarik di dalam sekali ini. satu ruangan gitu ya, kita udah engap banget, kita buka jendela. Kita buka jendela, kita buka pintu. Jadi kalau itu yang terjadi pada emosi, berarti kita melakukan penyegaran emosi. Melepaskan emosi kita ceritakan kepada orang-orang yang kita percaya. Karena itu memang sangat membantu daripada kita pendem sendiri. Itu langkah pertamanya, gitu ya, menceritakan. Boleh menuliskan, gitu, bertemu dengan teman-teman yang senasib. Iya betul, saling menguatkan gitu ya. Ya, dan bisa juga akan menemukan tips-tips yang mereka teman-teman lakukan, sharing bisa dibantu. ya. Oh, ternyata gitu ya caranya. Kalau kamu lakukan itu, oke deh aku coba gitu. Menarik sekali, ventilasi emosi gitu ya. Ya, saya kira ini salah satu brilian nih, langkah yang brilian juga nih ya. Nah, kemudian ada lagi mungkin mengenai langkah-langkah yang perlu diambil ketika seseorang sudah merasakan awal nih mengalami depresi. Adakah kaitannya dengan menerapkan personal boundaries? Karena teringat dulu episode sebelumnya kita sempat mengatakan ya, untuk penerapan personal boundaries termasuk ketika kita menghadapi katakanlah toxic gitu ya, toxic people. Nah, kalau kaitkan dengan generasi sandwich, kadang-kadang tidak beruntung seorang generasi sandwich yang mungkin terlahir dari keluarga yang toksik atau mungkin juga dari keluarga yang non toksik tapi dia merasa terbebani gitu. Apa sebetulnya pendekatan yang harus dilakukan itu Mbak Anissa? Iya, jadi kita flashback kayak kemarin ya, kita ngomongin tentang toksik. Betul. Jadi kalau kondisinya kalau memang benar-benar sudah sangat mengganggu, maka kita harus punya ketegasan. Kita boundaries tadi kita buat batasan-batasan yang jelas. Tapi kalau masih belum di tahapan toksik banget ya, masih orang tua itu masih bisa diajak ngobrol lah taruhlah ya. Kita lakukan negosiasi. Kita lakukan negosiasi dulu. Kalau orang tuanya masih bisa diajak ngobrol. Tapi kalau memang, aduh mereka udah menekan, udah gini, just say, ya hanya katakan, oke, nenek. Kalau bulan ini nggak bisa ya, mungkin bulan depan gitu. Kalau memang itu memungkinkan gitu, ya harus asertif. Nah, ketegasan itu dengan asertivitas menyampaikan sesuai apa yang kondisi kita, tanpa harus ribut, tanpa harus berantem, tapi tegas. Gitu. Tetap menjaga peace gitu ya, damai itu sendiri ya. Karena kadang-kadang kita merasa nggak enak juga gitu ya, kalau ngomong enggak gitu tadi ya, betul. Nah, kalau menerapkan konsep ini, tentunya diperlukan komunikasi yang baik gitu ya, antara pihak-pihak yang terkait. Sebetulnya adakah saran dari Mbak Anissa sendiri, kalau kita untuk ingin mencoba berkomunikasi dan juga untuk mengingatkan semua pihak keluarga gitu ya yang terkait supaya bebannya itu dibagi adil gitu Mbak Anissa. Gimana nih Mbak Anissa? Iya. Ini sebetulnya dimungkinkan ya. Saya jadi kalau tadi kita bayangin lagi ya sandwich atau burger gitu ya. Burger, iya. Nah, jadi ada satu slice daging yang di tengah ini. Nah, kalau kita kaitkan, kakak-kakakku, adik-adikku yang lain gimana nih ikut kontribusi nggak? Nah, saya membayangkan, mohon maaf harus nyebut produk. Jadi kita mesti jadikan Big Mac mungkin. Iya, betul. Jadi mungkin ada 3 lapis daging gitu ya, udah kejepit bareng-bareng, tapi dengan kontribusi sesuai porsinya. Betul. Jadi kalau mau dihitungan yang sederhana ya, kalau mau secara finansial, oke, anak ini nyumbangnya 1 juta, yang ini nyumbangnya 500, yang ini 300 gitu loh. Jadi dibuat ada kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Tapi memang betul itu harus dibicarakan. Jangan sampai ini menjadi seperti superhero. Ya, superhero yang padahal sebetulnya nggak mampu. Iya, misalnya itu kalau kaitannya dengan finansial, belum pengaturan waktu dan sebagainya gitu. Sehingga menjadi tidak balance ya. Iya. Beban tanggung jawabnya itu sendiri ya. Boleh dibicarakan dengan keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain jika memungkinkan. Seringkali untuk pihak generasi sandwich itu sering merasakan beban emosional seperti nggak tega deh gitu ya, apalagi melihat
mungkin kondisi orang tuanya, karena memang niatannya sebetulnya baik gitu ya, ingin menolong orang tuanya gitu ya. Nah, kalau kita menghadapi situasi sensitif seperti itu, mungkin Mbak Nisa bisa kasih saran gimana caranya menyelesaikan isu sensitif tersebut tanpa menimbulkan konflik gitu ya dengan keluarga gitu Mbak Nisa. Iya, ada satu hal ya nanti yang saya sampaikan setelah ini tentang bahwa sebetulnya generasi sandwich, fenomena generasi sandwich itu tidak melulu tentang sesuatu yang negatif loh ya sebetulnya. Nanti ingatkan saya akan ngomong itu. Nah, sebelumnya saya menjawab pertanyaan Mbak Laila ya bahwa betul memang itu berpotensi konflik, nggak tega. Jadi supaya enak ngomongnya itu kita awali dengan bagaimana kita berempati pada orang tua. Jadi kan kita sebetulnya pengen bantu, nggak tega, tapi nggak mampu misalnya gitu ya. Jadi kita melakukan memberikan empati dulu caranya supaya juga orang tua nyaman, nggak merasa disisihkan. Aku udah nggak dibantu lagi sama anakku gitu kan. Jadi caranya adalah kakek, nenek, misalnya bulan depan kebutuhannya apa? Ya kita seperti mendata. Ini saya mau menghitung nek, kayak gitu ya. Soalnya bulan depan itu kan tahun ajaran baru gitu ya. Anak-anak mungkin ada kenaikan kelas gitu. Jadi kakek kebutuhannya apa nanti bisa kita pilih kek misalnya gitu ya. Aku ini aku kan tetap harus beli obat gitu kan ke dokter gitu setiap bulan. Tapi itu bocor loh rumah gitu. Iya betul-betul ya. Nah oke, bocornya seperti apa gitu. Kalau misalnya bulan depan kita yang berobatnya dulu boleh kek. Karena berbarengan dengan anak masuk kelas baru, sekolah baru nanti bulan depan ya. Jadi ada upaya negosiasi dengan diawali berempati dulu gitu ya. Jadi kita tanya dulu. Jadi bukan kayak bulan depan aku nggak bisa loh ya. Soalnya ini, nah itu kan udah langsung memojokkan iya, betul. ya. Kemudian menunjukkan bahwa kita dulu yang butuh, enggak. Kebutuhannya kita cover semua gitu ya. Bahwa itu kebutuhan yang kalau memang saya mampu akan saya lakukan, kebutuhan itu saya berikan. Nah, ditanya dulu gitu. Nah, itu tadi ya situasi yang negatif ya. Kebanyakan berpersepsi bahwa generasi sandwich itu kondisi negatif bagi anak-anak yang di tengah ini ya. Tapi sebetulnya banyak juga yang menyadari ya. Saya sering mengingatkan para generasi milenial kalau kemarin ya, kalau sekarang Gen Z juga masuk. Anda dapat benefit loh dalam situasi tertentu, ada privilege yang didapatkan ketika orang tua Anda hidup bersama Anda. Salah satu contohnya, taruhlah kita bisa meng-hire ART, babysitter gitu ya. Tapi kita dua-duanya kerja, suami istri. Apakah ART dan babysitter ini bisa menghandle anak-anak dengan baik? Boleh loh ada supervisor ya, dan di sini peran orang tua kakek nenek itu benefit loh. Kalau enggak kita khawatir loh betapa pasangan ini merasa nyaman banget mau apalagi tugas keluar kota, keluar negeri, ninggalin anak dengan ART dan babysitter, tapi ada nenek kakeknya yang ngawasin. Nggak harus ikut gendong kalau nggak kuat, tapi ngawasin aja. Itu sudah benefit karena apa? Memberi rasa nyaman. Iya betul. Nah itu yang bisa dan apalagi kakek neneknya yang kuat, masih kuat misalnya bisa nganterin sekolah. Iya. Itu biaya tersendiri loh kalau mau dihitung ya. Mesti nyiapin driver. Kalau nggak ada driver. Nah itu benefit loh kalau mau diuangkan gitu. Betul. Itu pun bisa berharga. Jadi kita memandang generasi sandwich tidak melulu dirasakan negatif. Ada generasi-generasi yang mengalami itu juga dapat privilege, dapat benefit dari kehadiran orang tuanya. Walaupun juga kemudian harus mensupport secara finansial misalnya. Gitu. Kemudian sekali lagi itu juga mungkin terkait dengan quality rasa cinta, kasih sayang, perhatian. Karena kalau yang memberikan perhatian itu adalah kakeknya atau neneknya sendiri, otomatis sang anak pun akan tumbuh dengan penuh kasih sayang juga. Betul. Banyak kadang-kadang banyak ininya malah ya orang tua lebih sayang nenek kakek. Betul. Dan saya sering melihat seperti itu, betul. Juga ada konflik tersendiri. Aduh, gak boleh makan es krim, nenek yang boleh. Bilang boleh gitu ya. Iya, menarik sekali. Nah, menyikapi hal tersebut ya, untuk kedepannya, apakah bisa dikatakan bahwa generasi sandwich ini sebetulnya adalah generasi yang menuju transisi, menuju masyarakat yang lebih paham secara finansial,
kemudian secara ekonomi. Apakah bisa dikatakan begitu? Betul, Mbak Anissa? sangat betul. Jadi kalau kita menyadari bahwa sekarang saya harus mengcover kebutuhan orang tua saya gitu ya. Karena mereka punya ketergantungan, mereka dependen pada kita. Nah, kalau aku gak pengen seperti itu, maka aku harus menyiapkan semuanya. Jadi betul, itu kesadaran finansial ini sangat-sangat berdampak di kemudian hari. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan oleh para generasi sandwich yang sekarang ini sedang mengalaminya? Dia perlu menyiapkan dana untuk kesehatan, asuransi kesehatan bagi dirinya yang nantinya untuk di masa depan dia nggak perlu ngerepotin anak-anaknya. Juga asuransi pendidikan untuk anaknya, gitu kan. Jadi memang anaknya akan sudah siap ya nanti tidak menjadi kekhawatiran orang tua nanti anakku bisa sekolah apa enggak. Iya betul. Gitu ya. Jadi dengan pengaturan itu maka kemungkinan dependensi terhadap anaknya nanti itu bisa berkurang karena dia sudah punya asuransi kesehatan. Paling tidak itu beban yang diterima anaknya nanti bisa berkurang. Hanya mungkin nganterin ke dokter gitu, itu masih mungkin terjadi. Jadi justru itu bisa menjadi nilai yang positif gitu ya kepada generasi sandwich sendiri. Karena dia menjadi punya awareness yang lebih tinggi gitu ya untuk mengatur finansialnya. Planningnya lebih justru lebih baik, menyadarkan dia, membuat planning yang lebih baik supaya tidak fully dependensi pada orang tua, anaknya. Betul, menarik sekali nih Mbak Anissa ya. Nah, mungkin Mbak Anissa ada pesan atau suggestion ya untuk audiens yang kali ini sedang mendengarkan podcast gitu ya, terutama sekali yang merupakan generasi sandwich gitu. Gimana sih caranya atau katakanlah taktik gitu ya, strategi untuk menghandle situasi supaya kekuatan mental atau kesehatan mental itu juga tetap terjaga. Karena kita tahu bahwa yang dilakukan oleh generasi sandwich dalam perjuangannya untuk menghidupi keluarga atau membantu orang tua itu memang luar biasa beratnya gitu ya. Mungkin Mbak Anissa bisa kasih masukan gitu Mbak Anissa. Yang sering saya sampaikan adalah lo nggak sendirian, gitu ya, you are not alone. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya merasa, aduh bebanku berat banget gitu ya, permasalahanku berat banget, jangan-jangan yang berbahaya adalah kalau kemudian jangan-jangan merasa aduh aku orang yang lemah ya, kok aku begini rasanya nggak enak banget gitu ya. Jangan menganggap diri kita lemah gitu ya. Kalau berbeda dengan orang lain itu hanya karena memang yang kamu bawa lebih besar dari mereka, dari teman-temanmu gitu ya. Jadi perkuat tubuhmu untuk ngangkat beban itu. Kalau capek taruh dulu gitu ya. Ambil nafas dulu tadi ventilasi emosi. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang dibutuhkan dari para generasi sandwich ini kan ya memang harus survive. Itu yang harus dipikirkan. Saya survive harus gimana? Harus kuat secara apa semuanya ya. Khususnya tadi kalau dikaitkan dengan kesehatan mental, meyakini bahwa yang dialami ini adalah it's common gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Kamu kuat, gitu. Kamu kuat. Jadi ngebayanginnya gini kalau mau ngatin diri sendiri. Kalau ada teman kamu, sahabat kamu bahkan jatuh dalam kondisi yang terpuruk, kamu ngapain, gitu ya? Apa kamu mesti nyalain, lo lemah lo, gitu? Gak mungkin ya kalau sahabat kita. Nah, perlakukan diri kita seperti sahabat kita. Betul. Lo pasti ngangkat, lo masih membesarkan hati teman lo, gitu. Nah, besarkan hatimu, dirimu sendiri besarkan. Aku nggak apa-apa, aku kuat kok, aku bisa kok. Nah itu yang harus dilakukan. Ada yang disebut dengan self compassion. Itu bersikap lembut pada diri sendiri. Self compassion, ya menarik sekali. Kita nggak salah kok, kita bisa kok. Jadi kalau kamu lelah berhentilah, gitu ya. Taruhlah beban itu sebentar, gitu. Berdiskusilah dengan kakek nenek ya orang tuamu. Berempatilah, validasi emosinya supaya konflik itu kan yang menjadi beban emosional itu ketika konflik. Betul. Ya ketika berantem sama orang tua apalagi mertua gitu ya. Maka bersikap baiklah kepada mereka walaupun kita dalam kondisi yang sangat terbebani. Validasi emosi mereka justru. Validasi emosi mereka artinya begini.
Iya kayak misalnya, gimana sih kemarin katanya nganterin gitu kok nggak Iya, jadi iya. dan sebagainya gitu ya. Iya kayak pasti kakek kemarin udah gelisah banget nungguin. Kakek pasti kemarin gelisah banget. Nah itu validasi emosi. Dingertiin dulu perasaannya, berempati di situ. Baru kemudian maaf ya kek, jadi gini. Nah, jadi pertama berempati, lalu realistik ya. Kita mau ngomong bahwa ada sesuatu hal yang memang harus kita kerjakan dulu, baru kemudian memberikan sesuatu harapan yang memang bisa kita lakukan. Misalnya kalau misalnya besok gimana kek gitu loh ya. Menarik sekali nih Mbak Nisa ya. Jadi memang menyampaikan komunikasi itu sekali lagi memang sangat penting ya, termasuk Harus belajar. awalnya memberikan validasi emosi kepada pihak yang terkait gitu ya. Dan terakhir ini Mbak Nisa nih ya, apakah Mbak Nisa punya suggestion juga atau saran khusus gitu ya, atau message khusus untuk generasi sandwich dan juga orang tuanya yang kali ini mungkin sedang menyimak podcast kita kali ini, terlebih untuk memutus mata rantai sandwich itu tadi, tetapi dengan penuh cinta, dengan penuh empati gitu Mbak Nisa. Iya, jadi yang diputus adalah ketika kondisinya yang menekan ya. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, ada kok kondisi yang nyaman-nyaman aja gitu ya. Khususnya memang pesannya itu adalah financial planning. Financial planning ya, penting iya. gitu ya. Gak harus sultan gitu Iya, ya. iya, iya. Gak harus sultan. Tapi financial planning itu membuat kita menjadi it's okay ketika pun ada orang tua harus kita handle gitu. Dan yang kedua adalah komunikasi asertif dengan memvalidasi, dan asertivitas itu dengan situasi yang realistik yang harus disampaikan. Tadi kalau kita sempat bahas nggak tega dan sebagainya, iya betul. Memang harus diomongin. Tapi please di dem gitu ya bahasa Jawanya gitu. Harus tadi dengan kasih sayang tadi, orang tua tetap disayangi. Jangan melukai hatinya dengan kata-kata, itu yang saya harapkan. Dan jangan lupa kita tetap harus mengontrol emosi karena kita masih punya generasi di bawah. Jangan sampai mereka terluka juga perasaannya karena kita ribut konflik sendiri, kita nggak terasa ngomong sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman. Mereka terabaikan. Nah itu yang berbahaya. Jadi makanya tetap juga bisa menghandle anak-anak dengan yang pertama mengontrol emosi kita, tetap berkasih sayang dengan mereka. Mereka masih kecil, mereka bisa kok nanti diberikan delay gitu dalam misalnya pengharapan tentang sesuatu yang finansial itu masih bisa. Tapi yang penting mereka tetap mendapat kepastian bahwa mereka disayangi. Itu yang paling menarik sekali nih Mbak Nisa, dan luar biasa inspirasinya hari ini ya. Terima kasih. Kami yakin itu juga bisa memberikan manfaat terutama sekali buat generasi sandwich ya yang kali ini sudah menonton podcast kita kali ini. Iya. Terima kasih sekali Mbak Nisa, terutama untuk kehadirannya juga di episode yang ketiga Mental Health kali ini. Senang sekali. Nah, untuk Anda Sobat Kagama yang selalu setia menyimak podcast ini sampai tuntas, terima kasih juga atas perhatiannya, dan kami yakin semua yang disampaikan oleh Mbak Anissa, terutama juga mengenai beberapa saran untuk diterapkan, terutama bagi Anda generasi sandwich yang kali ini memenuhi tanggung jawab untuk membantu keluarganya. Perlu diingat, meskipun kita punya tanggung jawab untuk membantu keluarga, tetapi perlu dipahami kesehatan mental diri kita sendiri itu adalah hal yang utama. Seperti pepatah bilang, jadilah matahari, selalu menyinari, cahayanya tidak pernah habis. Jangan menjadi lilin, sekali bercahaya, setelah itu padam. Jangan lupa untuk subscribe dan klik like, dan juga jangan lupa kasih komen yang bermanfaat. Sampai jumpa.